Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik sebagai tugas koneksi antar materi. Pertama, saya ingin merefleksikan dulu apa yang sudah saya dapatkan pada modul ini. Yang pertama tentu saja materi pembelajarannya. Jadi di dalam modul ini saya mendapatkan banyak materi tentang coaching. Pertama tentang konsep coaching secara umum dan bagaimana konsep coaching di dalam konteks pendidikan. Secara umum, coaching adalah pembuka potensi seseorang dalam memaksimalkan kinerjanya, atau juga bisa dimaknai coaching adalah proses membantu seseorang untuk belajar. Jadi ini yang membedakan coaching dengan metode lainnya seperti mentoring, training, fasilitasi, dan lain sebagainya, di mana coaching adalah proses membimbing. Artinya seorang coach hanya menuntun coachee-nya untuk menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, dalam konteks pendidikan, coaching ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mendidik adalah menuntun seseorang untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya atau kodratnya, seperti itu. Nah, seperti definisi coaching yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa coaching adalah membantu atau membimbing seseorang untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Jadi mirip-mirip pengertian antara coaching dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, paradigma Ki Hajar Dewantara yang juga selaras dengan konsep coaching ini, yang pertama adalah seorang coach memandang coachee itu sebagai mitra belajar. Artinya di sini ada kesetaraan antara coach dengan coachee. Jadi hubungannya itu adalah hubungan kesetaraan, tidak ada satu merasa di atas memahami segalanya dan satu dianggap berada di bawah sebagai seorang yang siap belajar. Kemudian juga ada paradigma emansipatif yang lahir dari konsep kemitraan tadi, di mana coach dan coachee punya persamaan hak, kesetaraan hak di dalam proses coaching ini. Kemudian selanjutnya adalah kasih dan persaudaraan. Artinya proses coaching ini juga merupakan proses untuk menguatkan rasa kasih, kemudian rasa saling peduli, bersaudara, tidak ada upaya memaksa dan lain sebagainya. Proses coaching dilalui dengan suasana kebersaudaraan, di mana coach dan coachee memahami bahwa ini adalah proses untuk saling belajar. Kemudian juga coaching ini dilakukan di ruang perjumpaan pribadi, sehingga keduanya bebas untuk menyampaikan pandangan masing-masing tanpa harus diketahui oleh pihak lain. Kemudian paradigma berpikir dan prinsip coaching. Paradigma berpikir coaching itu ada 4. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang ingin dikembangkan. Kemudian seorang coach juga harus terbuka dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Kemudian seorang coach juga harus memiliki kesadaran diri yang kuat, karena ini perlu untuk menangkap emosi yang hadir selama percakapan coaching dan juga energi yang muncul. Kemudian seorang coach juga harus mampu melihat peluang baru dan masa depan. Artinya seorang coach tidak melulu melihat masa lalu, melihat masalah, tapi bagaimana
seorang coach ketika dihadapkan pada masalah itu mampu membimbing coachingnya untuk optimis dan menatap masa depan lewat solusi yang dihasilkan. Jadi pertanyaan yang diajukan nanti, misalnya dengan masalah yang ada, Anda maunya seperti apa idealnya? Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan situasi ideal itu? Kemudian apa potensi-potensi yang dimiliki atau peluang-peluang yang ada sehingga hal itu bisa dilakukan dan lain sebagainya. Jadi tidak berfokus pada masalah. Kemudian prinsip coaching ada 3. Yang pertama kemitraan, di mana coach menganggap coach itu setara ya. Kemudian berfokus pada tujuan. Prinsip yang kedua adalah proses kreatif, di mana coach harus mampu melakukan percakapan 2 arah. Artinya percakapan dilakukan secara interaktif, tidak melulu seorang coach berbicara lebih banyak dan coachnya cenderung diam. Kemudian proses kreatif ini juga dimaksudkan bagaimana seorang coach mampu menghadirkan percakapan yang memicu proses berpikir coachnya dan menggali situasi atau masalah yang dihadapi oleh coach itu lebih dalam sehingga muncul ide-ide baru untuk menghadirkan solusi. Kemudian prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Selanjutnya materi yang saya dapatkan di modul ini adalah kompetensi inti coaching. Ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Alur yang digunakan dalam proses coaching ini adalah TIRTA, singkatan dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Juga ada rasa dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Rasa ini adalah alur yang digunakan, kepanjangannya receive, menerima informasi yang didapatkan dari coach, kemudian appreciate, mengapresiasi informasi yang disampaikan, kemudian summarize, meringkas atau merangkum kembali, kemudian baru ask, artinya menanyakan pertanyaan yang berbobot dengan menemukan kata kunci dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, konsep itu kemudian diarahkan untuk diterapkan dalam supervisi akademik dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, saya ingin merefleksikan yang saya rasakan selama mengikuti modul 2.3. Pertama, tentu saja saya gembira karena kembali menemukan momen untuk berdiskusi dengan teman-teman CGP, dan saya juga harus mengakui bahwa saya menikmati alur pembelajaran di modul 2.3 ini, dari kegiatan pendahuluan, kemudian mulai dari diri dan diakhiri dengan aksi nyata. Selanjutnya saya setelah membaca dan mempraktikkan percakapan coaching, saya semakin tertarik untuk mempraktikkan percakapan coaching ini di sekolah. Dan yang terakhir, saya optimis bahwa metode coaching ini akan membuat hubungan antar guru di sekolah menjadi lebih baik, karena kembali lagi ke paradigma berpikir dan prinsip yang di prinsip coaching ya, bahwa yang diinginkan dalam proses ini adalah adanya kemitraan, kemudian fokus pada coaching dan lain sebagainya, itu yang melihat bahwa tidak ada hubungan di mana satu orang merasa pintar dan satu orang yang lainnya dianggap tidak lebih pintar, seperti itu. Jadi tidak ada suasana merasa dihakimi ya. Dan itu membuat saya optimis bahwa proses coaching, proses supervisi akademik di sekolah itu akan penuh dengan suasana persaudaraan, dan itu akan membuat hubungan antar guru di sekolah menjadi lebih baik.
Selanjutnya, selama mengikuti modul 2.3, saya berupaya untuk melibatkan diri dengan penuh di dalam berbagai kegiatannya, dan saya merasa saya sudah mencoba untuk aktif di forum diskusi, baik yang sinkronus maupun asinkronus. Di forum diskusi tertulis, misalnya di LMS, saya sudah berupaya untuk terlibat dengan aktif. Kemudian juga di forum diskusi ruang kolaborasi, dan juga saya berupaya aktif di forum elaborasi pemahaman dengan mengajukan pertanyaan dan pandangan-pandangan pribadi saya. Saya juga merasa sudah memiliki kesungguhan dalam mengerjakan tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok di ruang kolaborasi. Selanjutnya, yang perlu saya perbaiki ke depannya adalah mengenai manajemen waktu. Karena saya akui modul ini saya lalui ketika saya juga sedang mendapatkan pelatihan luring di sekolah, dan ini membuat saya agak kesulitan mengatur waktu. Dan kemudian saya pikir saya juga perlu menguatkan atau meningkatkan keinginan saya untuk memahami materi lebih jauh. Itu bisa saya lakukan dengan mencari sumber-sumber lain terkait coaching sehingga menambah pemahaman saya ke depannya. Bagaimana kaitannya dengan kompetensi diri saya? Setelah mengikuti modul ini, saya merasa pemahaman saya tentang supervisi akademik meningkat. Artinya ada hal-hal baru yang saya dapatkan di dalam modul ini, dan itu sangat bermanfaat untuk saya dalam menerapkan supervisi akademik ke depannya. Kemudian kaitannya dengan kematangan pribadi saya setelah mengikuti modul ini merasa harus semakin berpikiran terbuka terhadap segala pandangan dari orang lain terhadap sesuatu, dan saya pikir itu sesuai dengan paradigma berpikir coaching. Kemudian juga saya harus mengakui dan menghargai potensi unik setiap individu. Jadi baik di materi di modul 2.3 ini maupun di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya menyadari bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing, dan tidak jarang kelebihan itu unik ya, berbeda dengan kelebihan yang dimiliki oleh yang lainnya, sehingga kita harus mengakui bahwa dia memiliki potensi itu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan sebagai konsekuensinya adalah kita harus menghargai potensi itu. Selanjutnya, inilah analisis saya untuk mengimplementasikan modul 2.3 ini ke dalam dunia nyata, ke dalam sekolah saya. Yang pertama, saya tertarik pada materi mengajukan pertanyaan berbobot, yang ini merupakan salah satu kompetensi inti coaching. Pertanyaan yang muncul di kepala saya pada waktu itu adalah, bagaimana jika coach tidak menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya? Sementara tugas coach hanyalah menuntun, bukan memberikan solusi. Nah, saya kemudian mencari lebih jauh apa yang harus dilakukan oleh seorang coach menghadapi situasi ini, termasuk saya menanyakan kepada instruktur di elaborasi pemahaman dan mencari sumber-sumber lain. Jadi saya merangkum langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh seorang coach jika menghadapi situasi ini adalah, yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian baru setelah diidentifikasi masalahnya dengan baik, coach kemudian membimbing proses eksplorasi alternatif. Artinya kira-kira apa yang bisa dilakukan, seperti itu ya. Kemudian coach juga harus berfokus pada potensi yang dimiliki oleh coachee. Jadi coachee-nya ini dibimbing, dipandu untuk mengingat kembali kira-kira apa kekuatan yang dia miliki yang itu berguna untuk menghadapi masalah yang ada. Kemudian yang terakhir, gunakan pendekatan small wins, artinya apa langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan segera untuk menghadapi masalah tersebut, seperti itu. Selanjutnya, saya memiliki pemikiran pribadi yang ini juga sudah saya sampaikan di elaborasi pemahaman tentang
appreciate ya. Jadi salah satu tahapan dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah mengapresiasi informasi yang disampaikan oleh coach. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan kehadiran penuh bahwa disampaikan di modul seorang coach itu sebisa mungkin melakukan kontak mata dengan coachnya untuk meyakinkan coach bahwa kita hadir secara penuh dalam permasalahan yang dihadapinya. Kemudian ini juga sebagai bentuk apresiasi. Nah, menurut saya pribadi, jika memang kontak mata itu membuat coach tidak nyaman, maka itu tidak perlu dilakukan. Karena intinya adalah percakapan coaching harus dilakukan dalam suasana yang nyaman. Jadi isyarat respon itu saya pikir tidak melulu dengan kontak mata. Jadi bisa dilakukan dengan hal-hal lain. Yang jelas itu meyakinkan coach bahwa seorang coach hadir secara penuh dan mengapresiasi informasi apapun yang disampaikan oleh coachnya. Selanjutnya, apa tantangan bagi saya dalam menerapkan konsep-konsep coaching ini ke sekolah tempat saya bertugas dan bagaimana solusinya? Saya bersyukur saya bertugas di sekolah yang suasana persaudaraannya itu sangat cukup kuat. Tidak ada suasana persaingan dalam konotasi negatif ya. Jadi saya bersyukur sekali sehingga hampir-hampir saya tidak menemukan apa tantangan yang sebenarnya akan saya hadapi dalam menerapkan ini, disebabkan oleh setiap guru di sekolah itu memiliki keinginan belajar yang kuat dari siapapun. Jadi mungkin yang terfikirkan oleh saya, tantangan yang akan dihadapi ke depan itu adalah komitmen untuk menjalankan rencana aksi, atau jika itu adalah kegiatan supervisi, komitmen untuk menjalankan tindak lanjut dari supervisi. Nah, dan itu saya pikir bisa diatasi dengan saling mengingatkan. Karena berlandaskan persaudaraan yang kuat tadi, saya pikir saling mengingatkan ini akan menjadi solusi terhadap tantangan itu. Dan seorang kepala sekolah tentu saja harus mengevaluasi ya, tindak lanjut yang sudah dibahas bersama, diputuskan bersama. Saya pikir dengan dua hal itu akan mengatasi tantangan yang ada. Kemudian tantangan selanjutnya adalah kontinuitas pelaksanaan. Ini prinsip berkesinambungan ya, di mana terkadang ketika sebuah konsep yang baik itu dijalankan dengan luar biasa, namun kelemahannya adalah tidak dilakukan setelahnya. Jadi hal ini menurut saya bisa diatasi dengan perencanaan yang terorganisir. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan koneksi atau keterkaitan materi ini dengan pengalaman saya di masa lalu. Jadi saya memang pernah diamanahi sebagai kepala sekolah dan karena itu pernah melakukan supervisi kepada guru-guru. Hanya saja dulu itu saya tidak menyepakati ya, sasaran observasi bersama-sama dengan guru. Jadi saya sudah menyiapkan lembar observasi sendiri dan saya sampaikan kepada guru bahwa ini poin-poin inilah yang harus muncul ketika saya mensupervisi mereka di kelas. Dan setelah saya mempelajari modul ini lebih jauh, ternyata ada baiknya sasaran observasi itu disusun bersama, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi saya meyakini modul ini menambah wawasan saya tentang bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara diintegrasikan atau dikaitkan dengan coaching dan supervisi akademik. Ini luar biasa menurut saya. Selanjutnya, bagaimana koneksi saya tentang modul 2.3 dan penerapan di masa mendatang. Saya berpikir ada 3 hal yang sangat penting untuk saya terapkan di masa mendatang. Yang pertama, saya harus melibatkan guru sejak perencanaan. Jadi, berbicara supervisi akademik itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Jadi yang terfikirkan di saya adalah bagaimana guru itu dilibatkan sejak perencanaan. Setidaknya ketika penyusunan program sekolah, jadi guru-guru itu tahu bahwa di tanggal sekian hingga tanggal sekian itu akan ada proses supervisi akademik. Nah, jika di perencanaan sudah dilibatkan, maka di proses pelaksanaan tentu keterlibatan guru semakin kuat, baik di pra-observasi, kemudian di observasi maupun di kegiatan pasca observasi. Kemudian saya juga ingin menguatkan prinsip kemitraan dalam penerapan supervisi akademik ke depannya, di mana saya sebagai coach dan guru-guru sebagai coachee itu punya kesetaraan hak di dalam proses supervisi. Artinya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak ada yang merasa pintar dan tidak ada yang menganggap dirinya tidak lebih pintar. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana saya akan mencoba menghidupkan paradigma berpikir yang memberdayakan. Ini lahir dari paradigma berpikir coaching yang selalu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi bagaimana saya melalui coaching dan supervisi akademik mencoba untuk mengubah cara pandang guru atau cara berpikir guru bahwa kita harus berfokus pada solusi dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekolah dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh guru dan mencoba untuk bergeser dari kebiasaan berfokus pada masalah dan kendala-kendala atau kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Selanjutnya, apa keterkaitan materi modul 2.3 ini dengan dua modul sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Kaitan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya pikir ini punya banyak kesamaan. Artinya di dua modul ini ada pengakuan bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi jika pembelajaran berdiferensiasi difokuskan kepada siswa, itu diakui bahwa setiap siswa itu punya kebutuhan belajar yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Sementara dalam proses coaching juga diakui bahwa setiap guru atau setiap siswa itu memiliki masalah yang berbeda-beda sehingga akan membutuhkan solusi yang beragam pula. Kemudian baik pembelajaran berdiferensiasi maupun coaching dalam supervisi akademik itu berfokus pada pengembangan atau peningkatan kualitas individu. Selanjutnya, keduanya juga menyesuaikan ya atau mendiferensiasikan instrumen. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi itu baik konten, proses atau produknya itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Begitupun dengan proses coaching atau supervisi akademik, jadi itu instrumennya itu disesuaikan dengan siapa yang akan diobservasi, seperti itu. Kemudian keduanya juga memiliki proses refleksi, di mana ini penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan proses yang telah dijalankan. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi dan coaching ini adalah sama-sama kegiatan yang berkelanjutan, artinya tidak selesai dalam sekali pelaksanaan. Selanjutnya kaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi 5 kompetensi sosial emosional yang ada di materi 2.2, di modul 2.2 itu benar-benar dimanfaatkan atau diterapkan oleh seorang coach dalam melakukan percakapan coaching. Saya jelaskan, yang pertama, kompetensi kesadaran diri ini memang merupakan paradigma berpikir seorang coach. Dan tentu saja ini harus dimiliki ya. Tadi saya sampaikan bahwa paradigma berpikir coaching itu adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Ini perlu untuk menangkap emosi dan energi yang muncul selama proses coaching. Jadi seorang coach harus punya kemampuan untuk memahami emosi. Kemudian manajemen diri juga diperlukan, kompetensi manajemen diri, agar seorang coach tidak terjebak
mengasosiasi masalah yang dihadapi coachnya dengan masalah yang mirip yang dulu pernah juga dihadapi oleh seorang coach. Jadi disinilah kompetensi manajemen diri ini berperan sehingga tidak menarik coach ke dalam dunianya coach, seperti itu ya. Kemudian juga perlu kompetensi kesadaran sosial, di mana seorang coach harus mampu memahami emosi dari coachnya. Ini penting untuk menangkap kata kunci yang selanjutnya itu akan digunakan oleh coach untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian seorang coach juga harus punya keterampilan berelasi, karena ini dibutuhkan untuk membangun suasana kemitraan dalam percakapan coaching, kemudian juga dalam berkomunikasi dengan efektif dengan coachnya. Dan mengenai kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ini juga merupakan paradigma berpikir dari seorang coach dalam melakukan percakapan coaching, di mana seorang coach itu harus berpikiran terbuka dan menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Jadi itulah kaitan antara modul 2.3 dengan dua modul sebelumnya di paket modul 2 ini. Selanjutnya, saya juga sempat membaca-baca dari sumber lain tentang coaching ini, dan saya tertarik untuk menyampaikan di sini bahwa ada teknik dalam coaching itu yang dinamakan dengan shadow coaching. Jadi shadow coaching ini adalah teknik di mana seorang coach secara diam-diam mengobservasi coachnya. Jadi tidak, jika dalam proses coaching pada umumnya masalah itu dihadirkan oleh coach. Jadi coach ini melihat atau menerima masalah dari informasi yang disampaikan oleh coach. Nah, teknik shadow coaching ini memungkinkan seorang coach untuk melihat langsung masalah yang dihadapi oleh coachnya. Jadi dalam pandangan saya, teknik ini akan menghasilkan data yang lebih akurat, karena coach tadi terlibat langsung atau menerima informasi secara langsung, tidak melalui coach seperti itu. Ini akan membuat coach mampu memberikan umpan balik yang tepat dan ruang perbaikan yang nyata. Saya pikir demikian saja kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Segala masukan dan saran saya butuhkan untuk perbaikan diri saya dan kita semua ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.